Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Charlie Wade, sang menantu karismatik. Bab 6-10. Pernyataan Claire menggemparkan seisi ruangan, seluruh keluarga Wilson terpana. Semua orang menganggap Claire pasti gila. Jangan coba-coba menjadi pusat perhatian. Saat berada di pusat perhatian, kematian bisa menjadi hasil yang diperoleh. Emgrand Group adalah perusahaan terbesar di Aurus Hill. Dan bagaimana orang meremehkan keluarga Wilson. Siapapun yang berbicara, tidak akan berhasil. Harold tidak tahan untuk sinis. Claire, apa kamu berpikir bisa mendapatkan proyek dari Emgrand Group? Adik Harold yang juga sepupu Claire, Wendy, juga ikut mencibir. Kakak Claire, siapa kamu? Siapa Emgrand Group? Kamu begitu gegabah, jangan membuat malu keluarga Wilson kita. Seseorang bersuara, jika dia diusir oleh Emgrand Group, kita keluarga Wilson akan menjadi bahan lelucon di Aurus Hill. Claire mendengar suara itu, pipinya memerah dan dia merasa malu. Setelah nikah dengan Charlie, statusnya dalam keluarga anjlok. Dia semakin diremehkan, hampir diusir, dan bahkan dua orang tuanya senantiasa dihina. Dia berpikir jika bisa merundingkan proyek Emgrand Group ini, posisinya dalam keluarga akan kembali kuat. Yang terpenting orang tuanya bisa bangga, berdiri tegak. Saat ini, begitu banyak ejekan dilontarkan banyak orang, dia tidak tahan untuk tidak mundur. Dia memandang Charlie dengan perasaan tertekan, mengapa dia mendengarkan kata-kata sihir Charlie. Harusnya dia tidak mengajukan diri. Nyonya Wilson sangat marah ketika mendengar kata-kata ejekan semua orang. Dia sudah bertanya berkali-kali, tidak ada yang berani mengambil tugas ini. Sekarang Claire berinisiatif berdiri, dan beberapa orang mulai memojokkannya lagi. Meskipun Nyonya Wilson selalu tidak menyukai Claire, menurutnya saat ini dia merasa Claire bersedia berbagi kekhawatiran. Tidak seperti yang lain yang hanya tahu membuat batasan dirinya sendiri. Terutama Harold, cucu kesayangannya, sangat mengecewakan. Karena itu, sikap Nyonya Wilson terhadap Claire juga berubah. Jika tidak berani setuju, maka jangan bicara omong kosong. Kali ini kita mempercayai Claire untuk berunding dengan Emgrand Group dalam tentang kerjasama proyek. Claire menggigit bibirnya dan menanggapi, "Nenek jangan khawatir, saya akan melakukan yang terbaik." Pada saat ini, Harold mendengus dan mencibir, apa gunanya berusaha yang terbaik? Tidaklah memalukan keluarga kita bila akhirnya gagal. Charlie mencibir dan bertanya, "Harold, apa tujuanmu berprasangka buruk di awal? Apa menurutmu keluarga Wilson tidak layak bekerja sama dengan Emgrand Group?" Harold tidak menyangka Charlie akan berbicara dengan percaya diri pada pertemuan keluarga kali ini. Dia hanya akan memuji dirinya sendiri. Harold melihat ekspresi cemberut Nyonya Wilson, dia segera menjelaskan, "Bukan itu maksudnya, saya hanya berpikir Claire tidak mampu menegosiasikan kerjasama ini." Charlie tersenyum dan bertanya, "Lalu bagaimana jika Claire bisa menegosiasikan kerjasama?" "Kita bertaruh saja," Harold mencibir. "Oke bertaruh, aku takut. Katakan saja, apa yang akan kita pertaruhkan?" Charlie berkata, "Jika Claire berhasil merundingkan kontrak, disaksikan seluruh keluarga kamu akan berlutut dan bersujud 3 kali di hadapan saya. Dan akui kamu salah. Jika Claire tidak berhasil negosiasi, saya akan bersujud 3 kali untuk Anda dan berkata lantang bahwa saya salah. Bagaimana menurutmu?" "Hahaha." Harold tertawa terbahak-bahak. "Kamu pecundang benar-benar mencari kematian. Oke, saya bertaruh denganmu." Charlie mengangguk puas dan berujar, "Seluruh keluarga jadi saksi di sini. Siapapun yang menarik taruhan berarti mengharapkan ayah, ibu, dan neneknya mati." "Nenek." Charlie sengaja melontarkan kata-kata, "nenek mati," dengan sangat serius. Karena khawatir Harold akan mundur saat kalah. Begitu kata-kata ini keluar, Harold tidak akan berani mengucapkan kembali kata-kata itu. Karena sama saja dengan mengutuk neneknya untuk mati. Pada saat itu, Nyonya Wilson khawatir dia tidak akan melepaskannya. Oke, Harold tidak menyadari bahwa Charlie telah menggali lubang untuknya. Namun justru merasa dia tidak akan kalah. Jadi, dia tertawa dan berkata, "Seluruh keluarga jadi saksi, saya menunggumu bersujud di hadapan saya." Claire terkejut, dia terus memberi kode kedipan mata pada Charlie. Namun dia tidak berharap Charlie acuh sepenuhnya. Nyonya Wilson tidak mengindahkan perjudian semacam ini. Satu-satunya hal yang menjadi kekhawatirannya adalah apakah dia bisa masuk dalam daftar pihak yang bekerja sama dengan Emgrand Group. Bukan saja jika Harold harus berlutut pada Charlie, bahkan jika Harold memanggil Charlie dengan sebutan ayah, dia tidak peduli. Dia berkata, "Cukup sekian pertemuan hari ini. Claire, kamu punya waktu 3 hari untuk memenangkan kontrak." Pertemuan ini berakhir. Tiba ke rumah, ayah mertua dan ibu mertua langsung menyerang pasangan Charlie dan Claire. Ibu mertua Elaine sangat cemas dan berkata, "Claire, kamu gila.
Bagaimana bisa mendengarkan kata-kata Charlie pecundang dan setuju mengambil tugas negosiasi ini? Ayah mertua Jacob Wilson juga gusar dan berkata, Charlie, kamu sampah, kamu membunuh putriku. Kemudian, ayah mertuanya berkata dengan gusar, jika tidak bisa merundingkan kerja sama Emgrand Group, kamu pasti akan dikeluarkan dari keluarga. Kamu sialan, juga akan berlutut dan bersujud kepada Harold di hadapan seluruh keluarga. Harga diriku akan anjlok, ingat itu. Charlie berkata dengan serius, ayah dan ibu, selama Claire bisa membuat kesepakatan dengan Emgrand, semuanya akan beres. Bicara terus, dasar si Alan, ayah mertuanya menjadi berang. Apa kamu tahu kekuatan Emgrand Group? Mungkinkah mereka menganggap keluarga Wilson? Charlie tersenyum dan berkata, saya pikir Claire akan baik-baik saja. Dia akan memenangkan proyek. Ibu mertua mencemoohnya, kamu pikir kamu bos Emgrand Group? Kamu bajingan tidak berguna. Kamu di sini masih berani berbicara. Melihat orang tuanya mengincar Charlie, Claire mendesah dan berkata, ayah ibu, soal ini tidak ada hubungannya dengan Charlie. Ini karena saya tidak ingin keluarga meremehkan kita lagi. Apa belum cukup keluhan yang kita derita sejak lama? Ibu Claire berseru, kalau begitu kamu harusnya tidak mengambil tugas ini. Jangankan kamu, bahkan bila nenekmu pergi, orang-orang di Emgrand tidak akan menganggapnya. Charlie mengamati suasana di hadapannya tersenyum pahit. Ayah mertua dan ibu mertuanya yang sombong tidak akan percaya bahkan jika mereka dihajar sampai mati. Dia adalah bos Emgrand Group, oke. Saat ini, ada yang mengetuk pintu. Saya datang, ibu mertua Elaine menghela nafas dan membuka pintu. Charlie menatapnya, dan melihat seorang pria muda dengan jas Armani berdiri di depan pintu. Bisa dibilang dia tampan dan berbakat, dengan jam tangan merek Patek Philippe, yang nilainya paling tidak sekitar 3 hingga 5 juta. Ibu mertua berseru dengan penuh semangat, oh, ini Wendell. Mengapa kamu di sini? Dia adalah Wendell Jones, putra dari keluarga Jones yang berharap mendapatkan Claire. Wendell tersenyum dan berkata, Bibi, dengar-dengar Claire ingin negosiasi kerjasama dengan Emgrand Group, saya kemari untuk memberi beberapa ide. Oh, kamu memang penyelamat keluarga kami. Elaine menjadi bersemangat, menatap Wendell seolah dia adalah menantu laki-lakinya. Dia pun menerima kehadirannya dan berkata, Wendell, apa kamu bisa menolong Claire untuk mendapatkan kontrak kerja sama Emgrand Group? Wendell mengangguk sambil tersenyum, tidak memerhatikan Charlie yang berdiri di dekatnya, seakan sedang melewati semut di pinggir jalan. Langsung menghampiri Claire dan tersenyum, Claire, kamu tidak mengabari saya hal besar ini. Tapi tenang saja, Emgrand Group telah bekerja sama dengan perusahaan saya. Saya bisa meminta ayah untuk menyapa, dan saya akan membantumu sebisa mungkin. Sebenarnya, ayah Wendell tidaklah sekuat itu. Dia mengucapkan ini hanya untuk mendapat perhatian Claire. Claire tahu Wendell tertarik pada dirinya, jadi dia berkata dengan dingin, Wendell, aku menghargai kebaikanmu, tapi aku akan mencobanya sendiri. Elaine berseru tak percaya, Claire, kamu gila, Tuan Jones datang baik-baik untuk membantu, bagaimana bisa kamu mengatakan itu? Claire terdiam, namun Charlie yang berada di samping bertanya kepada Wendell dengan penuh minat, Tuan Jones, saya benar-benar ingin tahu cara kamu membantu Claire. Emgrand Group perusahaan yang sangat besar, kamu tidak bisa mengendalikannya bukan? Kamu yakin karena kamu, lalu Emgrand Group akan menandatangani kontrak dengan Claire? Wendell mencibir jijik, dan menjawab balik, apa yang kamu ketahui? Keluarga Jones kami dan Emgrand Group telah menjadi rekanan yang solid. Kami yakin bisa mendapatkan paling tidak sepertiga dari proyek 2 miliar Emgrand Group. Saat itu, saya akan meminta ayah untuk mengalokasikan langsung puluhan juta untuk mensubkontrakkan ke Claire. Ini akan membantu tugas Claire selesai bukan? Charlie terkejut. Oh, saya tidak menyangka bahwa keluarga Tuan Jones memiliki hubungan erat dengan Emgrand Group. Wendell mendengus dingin dan berkata, tentu saja. Di kota ini, siapa yang tidak tahu keberadaan keluarga Jones kami yang kolaborasi dengan Emgrand Group? Setelah berbicara, Wendell memandang Charlie dan berkata menghina, Charlie, saya memberi saran agar kamu segera meninggalkan Claire dengan sukarela. Charlie tertawa lalu berkata, oke, kali ini, Harold bajingan itu, harus mematuhi taruhan. Pria sepertimu tidak akan bisa membahagiakan, hanya bisa menghambat karirnya. Claire menanggapi dengan dingin, maaf Tuan Jones, bantuanmu tidak dibutuhkan. Tolong jangan kasar pada suami saya. Wendell tercengang, Claire, jika saya bisa membantu, apa kamu masih mempertahankan sampah ini? Apa yang dia punya hingga kamu menjaganya? Claire berkata dengan serius, tidak percuma saya menikahinya, dia suamiku. Wajah Wendell penuh dengan mimik suram dan marah, oke, kita tidak akan bersulang, saya ingin melihat bagaimana kamu bisa mengatasi ini. Jangan menyesal karena saya sudah memberi kesempatan. Wendell balik badan dan membanting pintu. Elaine hendak menyusul untuk menjelaskan, Wendell sudah pergi jauh. Dia menamparkan pahanya dengan amarah, menunjuk hidung Charlie dan mengutuk, kamu membuatku sangat marah. Apalagi hal tidak berguna yang bisa kamu lakukan kecuali menyeret kaki. Tuan Jones sudah sangat baik ingin menolong, tetapi kamu membuatnya pergi. Charlie berkata dengan cuek, Bu, dia hanya bisa bicara. Dia tidak akan mendapatkan kerjasama dari Emgrand Group sendiri. Bagaimana bisa membantu Claire? Kentut,
Elaine mengumpat, keluarga Jones bisa mendapatkan sepertiga proyek Emgrand Group, kamu tahu itu? Charlie mencibir dalam hatinya, saya belum tahu apa keluarga Jones bisa lakukan. Yang saya ketahui, Emgrand Group milikku tidak akan pernah memberi kesempatan keluarga Jones. Bahkan jika Emgrand Group dan Jones sudah memiliki banyak kerjasama, mulai sekarang kerjasama itu akan dihentikan. Claire tidak bisa menebak apa yang Charlie pikirkan, lalu berkata pada ibunya, Bu, jangan menyalahkan Charlie. Kita akan bicara lagi setelah saya kembali dari Emgrand Group. Hei, Elaine menghela nafas panjang, dia merasa Tuhan tidak adil. Dia telah menikah dengan seorang suami tak berguna, dan putrinya juga menikah dengan pria yang bahkan lebih tidak berguna. Betapa hidup ini tidak adil. Pagi-pagi sekali, Claire datang ke Emgrand Group ditemani Charlie. Dia membawa rencana kerjasama yang dia buat semalaman. Memandang gedung Emgrand Group 100 lantai, Claire tidak bisa membayangkannya. Perusahaan sebesar Emgrand Group ini memandang keluarga Wilson. Belum lagi keluarga Wilson ingin negosiasi bagian kerja sama 30 juta. Gambarannya bagai pengemis yang datang ke rumah orang kaya untuk meminta hadiah 30 juta yuan. Benar-benar omong kosong. Namun, dia sudah berjanji pada neneknya dan menerima tugas di hadapan keluarga umum. Maka dia harus mencobanya. Claire terlihat gelisah. Charlie merapikan rambutnya dengan canggung. Jangan khawatir istriku, kamu bisa menemui wakil ketua dan akan berhasil. Claire berkata tanpa daya, saya berharapnya begitu. Tunggu saya ya. Claire menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan keberaniannya dalam hatinya untuk memasuki pintu Emgrand Group. Charlie mengamati dari belakang, mengeluarkan ponsel dan menghubungi Doris. Doris, istriku sudah masuk, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Doris menjawab, Tuan Muda jangan khawatir. Saya pasti akan memuaskan Nyonya Muda. Charlie menambahkan, ngomong-ngomong saya dengar Emgrand Group rekanan begitu erat dengan keluarga Jones. Doris menjelaskan, sebelumnya mereka pernah rekanan dengan Emgrand. Saat ini mereka juga ingin bekerja sama kembali secara mendalam dalam proyek baru. Mereka sudah mengirimkan materi kerja sama kepada saya. Tapi sekarang tergantung pada apa yang Anda inginkan, Tuan Muda. Charlie berkata dengan dingin, saya tidak ingin keluarga Jones ikut serta dalam proyek baru ini. Dan saya tidak akan memberi mereka kerja sama di masa depan. Doris memahami, jangan khawatir, akan saya lakukan dengan baik. Sementara Claire telah berada di dalam gedung kantor Emgrand Group dan menunggu janji di meja depan. Dia bahkan tidak tahu apakah wakil ketua Emgrand Group, Doris, akan menemuinya atau tidak. Tak lama kemudian, datang seorang asisten wanita dengan postur anggun, Anda Nyonya Claire. Nona Doris sudah menunggumu di ruangannya, tolong ikuti saya. Claire mengangguk, dia masih dalam antrian untuk membuat janji, mengapa Doris memanggilnya langsung? Mungkinkah Doris tahu kedatangannya? Tidak masuk akal, bagaimana seorang Doris yang terkenal bisa mengenalnya? Meskipun dia tidak bisa menebaknya, Claire paham kalau kesempatan ini begitu langka. Dia buru-buru asisten itu. Asisten mengajak Claire memasuki ruang kantor Doris. Melihat Claire, Doris bangun dari duduknya dan menyapanya dengan hormat. Halo, Nyonya Wilson, saya Doris, wakil ketua Emgrand Group. Claire menjadi gugup menghadapi wanita kuat dan terkenal di Aurus Hill ini. Claire balas berkata dengan hormat, Halo Direktur Doris, saya kemari ingin berbicara dengan Anda tentang proyek hotel. Walaupun keluarga Wilson kami begitu kuat, kami akan benar-benar bekerja keras dalam bisnis dekorasi. Kami mempunyai reputasi baik. Selesai berkata, dia menyerahkan dokumen, dan berkata, Direktur Doris, ini dokumen pengantar dan kualifikasi yang berhubungan dari grup Wilson kita. Silakan dilihat. Doris tersenyum, menerima dan melihat sekilas dokumen tersebut. Nyonya Wilson, saya sudah membaca informasi Anda. Dalam pikiran saya, Emgrand dan keluarga Wilson bisa bekerja sama. Apa? Benarkah? Claire tidak meyakininya. Setuju begitu cepat, sesederhana itu. Doris berkata sambil tersenyum, tentu saja itu benar. Meskipun kondisi keluarga Wilson tidak memenuhi standar Emgrand Group, ketua kami memiliki pandangan baik tentang Nona Wilson, dan bersedia membangun rekanan dengan Anda. Ketua, siapa ketua Anda? Claire berseru dan bertanya. Doris tersenyum ringan dan menjawab, ketua kami adalah Tuan Muda Wade dari keluarga Wade di Eastcliff. Tuan Muda Wade? Claire mengerutkan kening. Saya tidak mengetahui siapapun orang bernama Wade, kecuali suami saya. Doris mengangguk ringan, Charlie telah memintanya untuk tidak mengungkapkan identitas dirinya. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan banyak hal. Selain Charlie, Claire tidak mengenal orang lain dengan nama Marga Wade. Dia tidak pernah membayangkan suaminya yang yatim piatu dan tidak berguna, adalah putra keluarga Wade di sisi lain. Kali ini, Doris menimpali, Nyonya Wilson, saya melihat bahwa rencana kerjasama ini adalah 30 juta. Claire mengangguk dan bertanya dengan suara pelan, apa itu terlalu besar? Doris menjawab dengan tersenyum, itu tidak banyak, justru sedikit. Claire hilang akal, dan bertanya, apa yang Anda maksud? Doris tersenyum lalu mengungkapkan, ketua kami berpesan pada saya untuk menambah bagian kerjasama menjadi 60 juta. Sambil berbicara, Doris mengeluarkan dokumen kontrak dan memberikannya pada Claire. Ini, kontrak sudah dibuat sebelumnya, dan total kerjasama adalah 60 juta. Jika Anda setuju,
kita bisa menandatanganinya sekarang. Hah, ini, Claire benar-benar terpana. Tidak pernah ada dalam pikirannya bahwa Evergrande Group, yang bahkan tidak bisa dijangkau keluarga Wilson, akan mengambil inisiatif telah mengatur kontrak untuknya. Bahkan, nilai kontraknya berlipat ganda. Nenek menargetkan 30 juta, dan realisasi kontrak menjadi 60 juta. Terlintas ingatan selama pertemuan tadi malam, Charlie suaminya dengan penuh keyakinan mendorongnya mengambil tugas ini. Mengapa dia bisa percaya diri? Saat masih berada di depan pintu Evergrande Group sekarang, dirinya masih tidak percaya diri. Namun Charlie menunjukkan rasa percaya diri. Apakah dia telah mengetahui hasil akhirnya? Siapa dia sebenarnya? Pada saat ini, tiba-tiba terlintas pemikiran aneh dalam hati Claire. Mungkinkah tuan muda Wade yang disebut Doris Young adalah suaminya, Charlie? Tapi setelah dipikir ulang, itu terlalu ajaib. Bagaimana mungkin Charlie besar sebagai anak yatim piatu di panti asuhan? Selain Charlie, siapa lagi di dunia ini begitu baik padanya? 30 juta yuan itu harapan yang begitu besar, tapi Emran langsung memberinya 60 juta. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Wakil Direktur Yang, bisakah saya bertanya, apakah ketua Anda adalah Charlie Wade? Jantung Doris Young berdegup kencang. Tuan muda memintanya untuk tidak mengungkap identitasnya. Hanya boleh mengatakan nama belakangnya adalah Wade. Jika Nyonya muda bisa menebak, dia bisa disalahkan. Dia segera berkata, Nyonya Wilson, tidak perlu menanyakannya lebih jauh. Ketua kami berasal dari keluarga terkenal di kota Eastcliff, identitasnya sangat rahasia. Saya tidak berhak mengungkapkannya. Claire mengangguk ringan. Setelah Doris Young mengatakan keluarga Eastcliff yang terkenal, dia kembali sadar. Charlie adalah yatim piatu, tidak mungkin berasal dari Eastcliff terkenal. Sepertinya dia terlalu banyak menerka. Keluar dari kantor Doris, Claire masih bingung. Di tangannya adalah kontrak perjanjian kerjasama antara keluarga Wilson dan Evergrande Group senilai 60 juta. Ini semua bagaikan mimpi. Di pintu Evergrande Group, Charlie berjumpa Charlie, berlari dengan gembira dan berkata, Charlie, aku berhasil membuat kesepakatan. Charlie tertawa diam-diam dalam hatinya, suamimu adalah bos Evergrande Group. Bagaimana tidak berhasil? Namun, dia memperlihatkan rasa terkejut. Kamu bisa berunding tentang proyek yang begitu sulit. Istriku, kamu benar-benar hebat. Claire menjawab, oh, bukan karena aku hebat, itu seperti hadiah gratis dari Evergrande Group. Apa? Charlie sengaja bertanya, coba jelaskan. Claire khawatir Charlie akan cemburu jika dia memberitahu tentang ketua Evergrande Group. Jadi hanya berkata, oh, panjang kalau mau diceritakan, ayo pergi ke keluarga Wilson sekarang dan berikan kabar baik ini ke semua. Charlie tertawa lalu berkata, oke, kali ini, Harold bajingan itu, harus mematuhi taruhan, berlutut dan bersujud padaku. Claire mengangguk, dia merasa tinggi dan sombong, jadi harus diberi pelajaran. Faktanya, Claire juga memiliki pandangannya sendiri. Harold dan orang-orang itu selalu meremehkan dirinya dan suaminya dengan berbagai cara. Sekarang negosiasi kerjasama berhasil, dia ingin mereka lebih menghormatinya di masa depan. Dalam waktu lebih dari 10 menit, keduanya tiba ke villa keluarga Wilson. Di ruang pertemuan, semua keluarga Wilson terlihat aneh. Mereka sudah tahu Claire pergi ke Evergrande Group pagi hari. Semua orang tidak akan percaya dia bisa melakukannya. Dan mereka semua menunggu untuk lawakannya. Tidak diduga, dia pulang secepat itu. Ketika Claire dan Charlie memasuki ruang pertemuan, muka semua orang terlihat sinis. Tanpa basa-basi Harold berkata, oh, Claire, kamu telah gagal hanya dalam waktu setengah jam. Kamu tidak memasuki pintu Evergrande Group kan? Hahaha, adik perempuannya, Wendy, juga mencibir. Oh, saudariku, kurang dari 1 jam kamu telah gagal. Kamu berhasil memecahkan rekor, bukan? Wajah Nyonya Wilson terlihat suram. Proyek Evergrande Group memang sulit didapat. Bahkan jika Claire tidak mampu melakukan negosiasi, harusnya dia lebih berhati-hati, bukan? Hal ini, menyerah begitu cepat, membuatnya benar-benar marah. Nyonya Wilson menatapnya dengan dingin dan berkata, Claire, kamu telah membuatku kecewa. Mendengar ini, Charlie mengerutkan kening. Orang-orang ini begitu menjijikkan, tidak bertanya lebih dahulu, hanya mengolok-oloknya tanpa pandang bulu. Terutama Harold, kura-kura sialan ini, apa yang kamu lakukan? Anda akan bersujud padaku nanti. Tadinya Claire memiliki hati yang bersemangat, namun saat ini, semua orang berkata-kata yang membuatnya dingin membeku. Claire berkata dengan menahan marah dalam hati, maaf mengecewakan, saya telah berunding dengan Doris Young wakil direktur Evergrande Group, kita mendapatkan kerjasama proyek. Apa? Kamu melakukannya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Kamu bahkan tidak bisa bertemu Doris Young. Semua orang terpana. Claire, apa kami mempercayaimu? Harold tersadar kembali, lalu memukul meja dan berkata dengan marah, Direktur Young dari Evergrande Group adalah elit bisnis terkenal di Aurus Hill. Bagaimana dia mau menemuimu? Apakah kamu tidak sadar apa identitasmu? Melawan keraguan dan tuduhan semua orang, Claire mengeluarkan dokumen kontrak dan menyerahkannya kepada Nyonya Wilson. Ini dokumen kontrak kerjasama proyek Evergrande Group, silakan dilihat. Kontrak ini bagai bahan peledak, membuat orang-orang di ruangan meledak. Harold masih belum bisa percaya,
dan berteriak lantang, ini pasti kontrak palsu. Saya tidak yakin dia bisa menghadapi Emgrand Group. Itu benar, Wendy juga memanasi kecemburuan. Bagaimana cara dia bisa memenangkan kontrak Emgrand Group? Proyek besar ini senilai 30 juta. Kalau dia mampu, saya juga bisa melakukan negosiasi ini. Claire mencibir, sepupuku, kamu keliru. Ini bukan kontrak 30 juta, tetapi 60 juta. Pergi, Wendy mengejek, kontrak 60 juta. Kamu tidak malu mengatakannya. Kamu anggap kami bodoh. Kamu bisa saja bilang telah menandatangani 60 juta. Aku juga bisa bilang telah menandatangani kontrak 100 juta. Harold menimpalinya, Claire, kamu mempermainkan nenek dan tetua kita seperti monyet. Setelahnya, dia berkata kepada wanita tua Wilson, Nenek, Claire keterlaluan, jangan biarkan dia. Nyonya tua Wilson menggertakkan giginya karena marah. Dia meyakini 90% bahwa berita 30 juta yuan ini tidak berguna. Claire pergi selama setengah jam dan segera kembali untuk memberi kabar dirinya telah menandatangani kontrak 60 juta yuan. Bukankah ini sebuah pembodohan di hadapan banyak orang? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa kepala keluarga seperti dirinya bisa dipermainkan? Ada keturunan yang tidak layak dalam keluarga. Jika tidak mengusirnya, bagaimana bisa menjadi kokoh dalam keluarga di masa mendatang? Wanita tua Wilson murka sehingga dia memukul meja dan berseru dengan pekikan, Claire, segera temui departemen personalia untuk proses pengunduran diri. Claire langsung tercengang, apakah semua orang di sini gila? Apa tidak bisa melihat dan membaca isi kontrak? Tiba-tiba ada yang berteriak, sialan, akun resmi Emgrand Group telah merilis pengumuman. Kontrak 60 juta itu benar. Semua orang tercengang dengan teriakan itu. Setelahnya, semua segera mengeluarkan ponsel dan membuka akun resmi Emgrand Group. Betul, akun resmi Emgrand Group telah merilis pengumuman. Untuk mitra pertama proyek Hotel Emgrand Group senilai 2 miliar yuan. Doris Young, wakil ketua grup, bersama Claire Wilson, perwakilan Aurus Hill Wilson Group, menandatangani kontrak proyek dekorasi senilai 60 juta yuan. Semua orang terkejut melihat judul ini. Claire telah berunding untuk sebuah proyek, dan nilainya menjadi 2 kali lipat. Hanya memerlukan waktu setengah jam. Bagaimana bisa begitu mudah? Ini tidak logis sama sekali. Harold terperanjat dan menyesal. Sebelum hari ini, Claire tidak bisa disejajarkan dengan dirinya dalam hal status dan identitas. Seandainya dia menerima tugas ini kemarin, tidak peduli berhasil atau gagal, dia tidak akan pernah memberi Claire kesempatan membuktikan dirinya. Pada akhirnya, dia menolak karena takut gagal. Dia menolak tanpa ragu, dan intinya Claire telah membuat kesepakatan. Ini membuat dirinya malu. Nyonya Wilson mengambil dokumen kontrak dengan penuh semangat. Membacanya dengan teliti dan tertawa gembira. Bagus, 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 bagus. Claire, kamu telah melakukan ini dengan hebat. Bagaimana kamu melakukannya? Claire menceritakan, terima kasih pada wakil direktur Nona Doris Young. Dia memiliki pandangan baik tentang keluarga Wilson kita. Sebenarnya, Claire ingin mengatakan dengan jujur, namun menimbang hati-hati, dia tidak tahu siapa sebenarnya ketua Emgrand Group. Dan mungkin semua akan tidak mempercayai penjelasannya. Mendengarnya, Harold merasa semakin tidak nyaman dan ingin mati. Tidak heran Claire bisa mendapatkan kontrak. Ternyata Doris Young dari Emgrand Group sangat optimis tentang keluarga Wilson. Kalau demikian, siapapun bisa ke sana. Anda benar-benar membuang kesempatan bagus. Pada saat ini, Charlie berseru, Harold, ingatkan dengan taruhan kita. Raut wajah Harold menjadi jelek. Jelas saja dia ingat taruhan itu. Jika kalah, dia akan bersujud 3 kali di hadapan seluruh keluarga. Claire mendapatkan kontraknya, jelas saja dia adalah pihak yang kalah. Tidak, bagaimana dia akan berlutut dan bersujud di hadapan pecundang ini? Mustahil, dia mengertakkan gigi dan berkata, Bro Charlie, apa kamu? Kamu hanya pecundang yang menumpang dengan keluarga kami dan makan makanan enak setiap hari. Apa aku harus berlutut dan bersujud padamu? Dengan acuh Charlie menjawab, saya memang menikmati makanan enak di sini, tetapi kita telah bersumpah kemarin. Siapapun yang melanggar berarti ayahnya, ibunya, kakek dan neneknya akan mati. Charlie sengaja menekankan kata-kata, nenek mati. Betulkah? Raut wajah Nyonya Wilson menjadi sangat jelek. Dia menatap Harold, apa? Kamu ingin aku mati? Harold panik dan berseru, Nenek, kamu jangan dibodohi oleh Charlie. Dia ingin membuat cucumu malu dan membuatmu kehilangan muka. Charlie berkata dengan santai, Harold, jangan menipu nenek di sini. Jangan lupa kamu telah bersumpah. Jika kamu melanggar sumpah, kamu akan dihukum oleh surga. Apakah kamu ingin mengutuk nenek? Nenek, Harold benar-benar panik, karena dia bisa melihat neneknya sudah sangat marah. Melihat bahwa Harold ada keinginan melanggar sumpah yang terkait dengan hidup dan matinya, Nyonya Wilson membanting meja dan berteriak marah, apa kamu bermaksud melanggar sumpahmu? Nenek, aku, Harold ragu-ragu, dan segera membuat perhitungan dalam hatinya. Jika dia mematuhi taruhan dan mengakui kesalahan pada Charlie, maka dia akan kehilangan muka. Tetapi kalau mengabaikan taruhan dan membuat nenek marah, maka dia akan kehilangan segalanya di keluarga Wilson. Memikirkan hal ini, meskipun tidak mau, dia hanya menggeram dan berkata, oke.
Aku bersedia mengaku kalah. Charlie memandang dirinya sambil tersenyum. Tidak berkata apapun, hanya menunggu dia berlutut dan bersujud. Harold merasa kakinya dipenuhi timah, dan dia pindah ke Charlie dengan berat hati langkah demi langkah. Dia gemetar menahan kebencian dalam hati dan menggertakkan giginya. Kakinya masih terasa lemah dan dia akhirnya berlutut di lantai. Beberapa anggota keluarga mengeluarkan ponsel mereka diam-diam dan merekam kejadian itu. Harold menundukkan kepala dan berkata dengan suara gemetar, "Aku salah." Setelah mengatakan itu, dia membungkuk dan bersujud. Charlie berkata, "Saya tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan, katakan dengan keras." Harold menahan penghinaan dan kembali bersujud, "Aku salah." Charlie mencibir, "Oh, jadi kamu salah, di mana kesalahanmu?" Rasa-rasanya Harold ingin membunuh Charlie, tapi dia masih harus bersujud terakhir kali. Jadi dia hanya menggertakkan giginya dan berkata, "Salahku adalah aku tidak meremehkan kemampuan Claire." Setelah itu dia bersujud lagi. Charlie merasa sangat lega, kekesalan terhadap Harold telah lama tertahan, dan kali ini Charlie mengambil kesempatan untuk membiarkannya berlutut dan bersujud padanya dan mengakui kesalahannya. Itu sangat keren. Claire melihat semua ini dengan rasa terkejut. Dia merasa bahwa suaminya tiba-tiba telah berubah dari sebelumnya. Apa yang berubah? Dia tidak akan bisa mengungkapkannya sementara waktu. Namun, melihat kepercayaan diri suaminya saat bertaruh dengan Harold kemarin, sepertinya memang dia sudah meyakini dia akan menang. Dari mana dia memiliki kepercayaan diri yang begitu kuat? Bersambung.